Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat narasumber kita Ibu Harna Yuliastrini, SPD MPD, yang akan membagikan pemaparan materinya pada malam hari ini. Serta tak lupa yang terhormat Bapak Ibu Guru, peserta Diklat Nasional menyusun bahan ajar kurikulum Merdeka jenjang SMP. Baik, sebelum kita memasuki pada acara inti, alangkah baiknya kita membaca doa agar kita diberi kelancaran untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Rian Aryandani, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan pemaparan materi pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu juga bisa memperkenalkan diri dengan menuliskan nama dan asal instansinya di kolom chat Zoom atau kolom chat YouTube eGuru TV. Baik, selanjutnya acara akan diserahkan kepada Ibu Harna Yuliastrini, SPD MPD. Selamat malam Ibu Harna. Selamat malam, Mas Aryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Bu? Alhamdulillah, sehat. Untuk waktu penyampaiannya 60 menit ya Bu, dan kemudian Insya akan Allah. dilanjut dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu selama 30 menit. Baik, langsung Ya, saja baik. Ibu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mas Aryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru semuanya. Senang sekali hari ini saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita jadwalnya adalah praktik ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mempraktikkan membuat beberapa jenis bahan ajar. Jadi kalau semuanya tidak mungkin dalam satu waktu. Kita akan fokus ke video pembelajaran. Nah, video pembelajaran kali ini akan saya buat dengan menggunakan Canva. Kenapa saya lebih suka menggunakan Canva seperti yang sudah saya paparkan kemarin ya. Di Canva ini ada banyak template, kemudian ada banyak elemen, dan ketika kita unduh itu tidak hanya berupa video, tapi juga kita bisa mengunduhnya dalam bentuk PDF, dalam bentuk PNG dan lain-lain atau PowerPoint. Sehingga bagi siswa-siswi saya yang tidak suka mendengarkan video atau melihat video, mereka bisa juga membaca materinya yang dalam bentuk PDF seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu yang sudah pernah membuat video pembelajaran dengan Canva, siapa ya di sini? Oke, ya. Adakah Bapak Ibu yang sudah pernah membuat video pembelajaran dengan menggunakan Canva? Mungkin bisa dijawab di chat ya. Ibu Anae sudah pernah, Pak Baju sudah, Pak Irfan sudah pernah, Bu Rina sudah, oke, Bu Indah sudah, ya, Bu Susiani belum, Bu Korina belum, Bu Evita belum, Bu Sukma belum, Pak Arman sudah pernah yang sederhana. Ya, jadi beberapa peserta di diklat ini ada beberapa yang belum, ada beberapa yang sudah. Untuk itu saya akan memulainya, mempraktikannya dengan pelan-pelan dari awal gitu, dari dasar ya, dari dasar sampai akhirnya menjadi sebuah video, video pembelajaran. Seperti itu, mari kita praktik bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Saya coba lagi share screen.
Cek apakah layar saya sudah terlihat? Aman, Ibu, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Nah, hari ini saya akan menceritakan bagaimana membuat video animasi dari Canva. Apa sih Canva itu? Canva adalah platform online yang berupa website atau aplikasi untuk desain grafis. Jadi ini ya, ini untuk desain grafis dilengkapi dengan template. Jadi di sini ada banyak template. Ada desain-desainnya, seperti ini ya, yang bisa kita pilih untuk membuat video pembelajaran atau media presentasi. Kemudian dilengkapi banyak aset. Nah, asetnya itu aset desain. Jadi ini ada banyak desain nih. Setiap slide bisa ada 14 slide ya. Misalnya ini materi bagian tanaman ini ada berapa slide sendiri? 13 slide. Jadi dan ini bisa kita pakai, kita edit-edit Bapak Ibu. Kita ganti fotonya, gambarnya, atau tulisannya, atau jenis hurufnya gitu. Jadi ada banyak desainnya. Kemudian elemen. Elemen ini macam-macam, Bapak Ibu. Jadi bisa berupa bentuk-bentuk tertentu, bentuk garis, bentuk-bentuk misalnya ini adalah bentuk lingkaran gitu ya, Bapak Ibu, bentuk lingkaran seperti ini. Kemudian ada panah. Ini bentuk ya, jadi elemen bentuk itu sangat banyak sekali. Kemudian ada yang namanya elemen grafis, Bapak Ibu. Nah, ini namanya elemen grafis. Ini ya, jadi gambar yang tanpa latar belakang ini ya. Jadi ada banyak elemen grafis, tinggal kita ketik kata kuncinya. Jadi misalnya kita mau gambar apa yang mau kita tampilkan, misalnya gambar daun atau rumput atau apa. Nah, ini akan keluar berbagai macam daun seperti ini. Jadi tinggal kita apa? Kita tata ya, kita kecilkan, kita edit dan sebagainya. Ngeditnya pun di sini ada macam-macam cara gitu. Nah, ini hanya sekedar contoh. Misalnya ini ya, mau kita balik gitu. Nah, bisa kita balik menghadap sini, balik horizontal, atau balik vertikal. Wah, jadi ini nih, gitu ya. Nah, jadi kita bisa edit juga. Kita bisa edit foto ini ya dengan berbagai jenis cara editan. Nah, ini ada banyak cara mengeditnya. Ini contoh-contoh hasil setelah diedit, kemungkinannya seperti ini gitu. Jadi ada dilengkapi dengan desain grafis dengan banyak aset ya Bapak Ibu. Jadi aset itu elemen di sini. Elemen itu bisa berupa bentuk, grafis, stiker, foto, foto juga bisa. Kita tambahkan foto-foto di sini. Misalnya foto ini. Nah, atau foto apa ini misalnya. Iya, foto seperti ini ya. Bisa kita hapus. Jadi elemen fotonya pun banyak dan menarik ya. Kemudian ada elemen video. Jadi kita mau buat video, tapi kita apa ya menggunakan video yang ada di Canva itu juga bisa. Jadi video, tapi di dalamnya ada video. Misalnya ini. Nah, videonya seperti apa? Nah, video orang ya, jadi bisa atau kita cari apa misalnya air itu ya. Kita mau menceritakan tentang air atau misalnya kita mau buat media pembelajaran puisi tentang air gitu. Nah, kita tampilkan video sambil kita bacakan puisinya gitu. Itu juga akan menarik ya Bapak Ibu. Di gini, nanti ada puisinya terus ini ada airnya. Itu juga akan nanti akan menarik gitu. Jadi ada banyak elemen ya. Selain video, elemen yang bisa kita tambahkan
pada desain kita, ketika kita buat Canva adalah audio. Jadi seperti yang di awal tadi ya Bapak Ibu, pada saat kita, kadang kan kita membuat video itu ada suara kita, tapi di belakangnya ada background atau ada suara apa ya? Suara tambahan gitu ya. Nah, kita bisa memilih apakah format bahagia atau format apa gitu. Jadi kita sambil dengarkan. Wah, ternyata kurang bagus nih. Jadi bisa instrumental. Nah, misalnya kita tambahkan di sini, ini bisa. Kemudian kita sinkronkan iramanya, bisa juga. Nah, kemudian mau kita apakan lagi nih? eh Suaranya, volumenya kita kecilkan sekali karena biar suara kita sebagai apa presenter itu lebih jelas dan suara musiknya itu hanya spoi-spoi gitu ya. Ya, berapa lah gitu, mungkin 4 atau 5 gitu ya. Nah, jadi nanti ketika ini diputar, nanti ada videonya itu ada suara musiknya. Tapi suara kita jelas, suara musiknya itu hanya pelan-pelan mengiringi suara kita gitu. Jadi ada banyak elemen audio itu bisa digunakan. Kemudian ada elemen bagan. Nah, bagan ini biasanya dipakai ketika saya materi pelajaran statistika. Ini banyak sekali ya, ada diagram batang, diagram garis, bagan interaktif, diagram lingkaran, infografis, dan bagan lainnya. Dan ini bisa diedit-edit persentasenya. Ininya ini bisa diedit-edit di sini editnya. Misalnya ini adalah kucing yang apa? Yang memelihara kucing ada 10, yang memelihara ayam misalnya ya. Ini kita tanya ke siswa kita ada 5. Kemudian yang memelihara bebek misalnya ada 3 siswa. Kemudian ini nggak usah item yang keempat. Nah, maka ininya akan berubah, presentasinya berubah. Dan ini bisa diubah-ubah juga. Misalnya ini kita jadikan warna ini itu bisa. Dan ini kita jadikan warna ini juga bisa. Di warnanya juga bisa kita ubah, hurufnya juga bisa kita edit-edit. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu mau buat bagan, tabel, itu ada di elemen. Ini ya tadi bagan ya, dan bagan itu macam-macam. Terus tabel, ini tabel ya. Ini juga kita bisa membuat tabel dengan menggunakan Canva. Gitu. Kadang-kadang kan materi kita ada yang bentuknya tabel ya Bapak Ibu. Kemudian bingkai. Nah, bingkai itu seperti misalnya foto, tapi kita pengen foto itu masuk ke bingkai. Misalnya ini. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, bingkainya ini berbentuk HP. Nah, di dalam sini mau kita isi, kita unggah dengan foto atau apa gitu. Oke, misalnya ini. Nah, saya punya foto, tapi mau saya masukkan ke HP sini. Gambar ini kita masukkan. Nah, jadi kan seakan-akan di dalam HP ini ada foto aplikasi. Nah, seperti ini. Jadi contoh bingkai itu seperti itu. Jadi foto tapi kita mau masukkan ke HP atau bingkainya berbentuk apa gitu. Jadi di elemen ini kita bisa memilih banyak sekali apa berbentuk kertas sobekan, berbentuk bunga, berbentuk balon, berbentuk huruf, angka dan sebagainya. Jadi bingkai ini fungsinya ini dalam bingkai ini ada pemandangan gitu ya. Nah, ini pemandangan ini nanti akan kita masukkan di dalamnya gambar atau foto. Itu adalah elemen di Canva ya Bapak Ibu. Kembali di sini tadi. Ya, kita
Ini ya, jadi Canva ini kelebihannya ada banyak elemen dan itu bisa kita edit-edit, kita tambahkan gitu. Ada audio, ada video ya, tadi di elemen ini ada banyak sekali ya, tablet, kisi-kisi, dan banyak lagi gitu. Kemudian ada teks. Teks ini fungsinya adalah menambahkan tulisan. Jadi tulisan ini bisa kita edit, bisa juga kita tambahkan. Misalnya kita menambahkan dengan bentuk seperti ini misalnya. Nah, misalnya ini kita tulis yang atas pengertian Canva. Ini pengertian yang bawah nanti tulisannya Canva, misalnya begitu. Jadi bisa juga kita tambahkan kotak teks di sini gitu. Misalnya pengertian. Nah, dan ini bisa kita edit-edit Bapak Ibu, bisa kita hapus, bisa kita edit tulisannya, warnanya. Misalnya ini saya hapus dulu ya, yang ini saja yang mau saya pakai. Nah, pengertian ini bisa jenis hurufnya kita ubah, misalnya menjadi ini. Kemudian jenis huruf diubah, ukurannya diubah, warna hurufnya mau diubah, misalnya. Nah, terus ini ya, apakah miring ataukah garis bawah seperti ini? Apakah di tengah atau rata kanan, rata kiri? Apakah ada baletnya? Bagaimana spasinya, jarak antar hurufnya? Nah, ini kan kelihatan. Jarak antar hurufnya juga bisa kita edit dengan lebih leluasa di sini dibandingkan ketika kita mengedit di PowerPoint tentu saja. Nah, ini mau jaraknya renggang-renggang atau mau jaraknya mepet. Kemudian yang antar barisnya mau bagaimana, ini juga bisa kita edit-edit gitu. Kita buat dan kita edit-edit sendiri. Nah, itulah Canva. Ada berbagai macam ini ya. Kita bisa memilih teks itu ada ribuan jenis teks ya, jenis font. Kemudian ada unggahan. Unggahan itu fungsinya adalah ketika kita mengambil dari mungkin dari laptop kita atau dari Google gitu. Kita bisa mengunggah file. Misalnya ini ya, saya mau mengunggah foto atau misalnya ini mau saya unggah. Maka saya klik open. Nah, ini nanti otomatis, nah sampai di sini, ini masuk. Nah, jadi bisa kita masukkan, bisa kita simpan di unggahan gitu. Itu contohnya. Jadi ada banyak ya, terus gambar, proyek, terus aplikasi lainnya. Proyek ini adalah file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Misalnya ini file atau kemarin saya buat ular tangga itu di sini. Jadi desain-desain yang sebelumnya, tapi mau kita masukkan ke materi kita ini. Nah, itulah Canva dengan berbagai kelebihannya. Lalu, bagaimana sih cara membuat video animasi menggunakan Canva? Yang pertama, langkahnya adalah kita buka Canva. Kemudian buat desain, kita bisa memilih desainnya itu berupa video atau berupa media presentasi gitu. Kemudian kita memilih elemen, kita animasikan. Kita memilih teks, juga kita animasikan. Sehingga video itu nanti eh, ada unsur gerakan, ada unsur suara, ada unsur visual begitu. Kemudian kita juga perlu mengunggah rekaman suara kita untuk menjelaskan video pembelajaran tersebut. Yang terakhir tentu saja kita atur-atur waktunya sehingga bisa sesuai. Kita bisa juga menambahkan musik, background, atau kita menumbuhkan subtitle, menambahkan subtitle dan lain-lain. Jadi ada banyak cara, banyak trik untuk membuat video pembelajaran.
Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dari awal ya mempraktikannya untuk Canva. Sebelum Bapak Ibu memiliki Canva, Bapak Ibu perlu mendaftar terlebih dahulu atau sign up. Nah, Bapak Ibu upayakan menggunakan akun Google yang akun Belajar ID. Kenapa saya sarankan menggunakan akun Belajar ID? Karena banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan dengan akun Belajar ID. Jadi fitur-fitur yang berbayar ketika kita pakai akun Belajar ID itu bisa kita nikmati secara gratis. Dan itu banyak sekali fitur-fitur yang berbayar jadinya gratis untuk kita nikmati. Nah, Bapak Ibu, eh, untuk yang menggunakan laptop, tidak perlu secara khusus menginstal Canva, itu tidak harus. Tapi kalau Bapak Ibu mau memakai HP, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva dengan di Play Store ya. Jadi ada aplikasi yang namanya Canva, seperti ini gambar Canva ya. Gambarnya ini. Nah, kalau di HP kita pakai web juga bisa sih sebenarnya gitu. Tapi saya sendiri leluasa ketika menggunakan website atau menggunakan Google Chrome. Jadi dari Google saya klik Canva atau saya ketik Canva. Canva. Di sini ada alamat Canva yaitu www.canva.com. Nah, Bapak Ibu bisa masuk. Seperti ini penampilan Canva apabila kita sudah dalam posisi login. Ini ya Bapak Ibu, Harna Yulistiarini. Artinya saya sudah posisi login. Bagaimana kalau saya belum login? Ini saya coba keluar dulu ya Bapak Ibu. Saya keluar dari Canva dulu. Kita dari awal. Nah, ketika kita ini ya dari Google kita ketik Canva, kita pilih Canva. Maka halamannya seperti ini. Jadi awal ketika kita belum masuk ke Canva, kita ada eh, diarahkan untuk apakah login atau sign up. Apabila kita belum memiliki akun, maka kita sign up atau daftar terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu bisa klik daftar, kemudian pilih akun Google, salah satu akun Google. Nah, pilih saja akun Google, terus klik lanjutkan, kemudian dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, ini karena saya sudah pernah daftar sehingga saya bisa langsung ke sini. Kalau Bapak Ibu belum pernah mendaftar sama sekali, mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan misalnya umur atau persetujuan dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah punya akun langsung login saja, login dengan akun Google, kemudian masuk ke Canva. Nah, ini adalah tampilan beranda Canva yang sudah login. Ada apa saja di sini? Di sini ini adalah profil kita. Kemudian buat desain. Buat desain ini adalah kita bisa memilih apakah mau mendesain video atau presentasi atau lembar kerja A4, agenda, Instagram, atau untuk konten Facebook, untuk infografis, poster, video, dan sebagainya. CV, ya, jadwal pelajaran, RPP, pengumuman kelas, dan banyak lagi. Jadi, dibuat desain ini kita bisa menentukan apa yang mau kita buat atau ukuran apa itu. Ukuran khusus juga bisa. Ukuran khusus ini biasanya digunakan ketika kita mau membuat banner misalnya ya. Misalnya banner di sekolah saya ukurannya 350 cm kali 150 cm. Maka saya membuat ukuran khusus. Nah, jadi ini ukuran khusus ini khusus ketika kita membuat poster atau banner dengan ukuran tertentu sesuai dengan luas ruangan tentu saja ya Bapak Ibu. Sesuai dengan ini dindingnya ini berapa gitu ukurannya itu. Nah, yang penting juga di sini kalau Bapak Ibu seperti saya ini lebih suka berbahasa Indonesia. Maka ini yang gambar roda itu adalah pengaturan. Jadi sebelum kita membuat Canva, perlu kita atur terlebih dahulu agar bahasanya adalah sesuai dengan kita enaknya apa. Kalau enaknya bahasa Indonesia ya kita pilih bahasa Indonesia. Tapi kalau
misalnya mau bahasa Jawa atau bahasa Inggris, ya nggak apa-apa bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, saya lebih nyaman bahasa Indonesia. Maka ketika saya menyeting yang awalnya bahasa Inggris, di sini saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu. Untuk settingan lain saya kira tidak terlalu perlu saya ubah-ubah ya. Jadi hanya bahasa yang biasanya saya ubah. Foto profil juga boleh ketika kita mau menampilkan foto profil dan lain-lain. Nah, ini ya Bapak Ibu pengaturan. Kemudian di sebelah sini, ini ada akun kita. Kemudian ini tim kita, sekolah kita ya. Kalau pakai akun Belajar ID ini ada eh, sekolah gitu. Tapi saya juga jarang memanfaatkan itu karena saya cenderungnya penggunaan untuk pribadi ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk desain-desain saja gitu. Oke, Bapak Ibu, untuk pengaturan semacam itu. Sekarang kita kembali lagi ke beranda Canva. Di beranda Canva ini ada tadi buat desain untuk memilih desain apa yang mau kita buat. Selain kita ngeklik di sini, kita juga bisa ngeklik di sini atau searching dulu, misalnya komik. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk template-template yang berupa komik. Nah, ini kan ada banyak template ya Bapak Ibu. Ini nanti apa tinggal kata-katanya aja yang diganti gitu. Jadi percakapannya saja yang diganti, tapi orangnya tetap atau kita tambahkan dengan elemen-elemen tertentu. Itu. Jadi kita bisa membuat komik juga langsung dari desain tadi dari awal. Kita kembali ke beranda. Jadi ini ya mau coba buat desain apa, kita bisa ketik atau kita bisa pilih di sini dibuat desain atau ukuran khusus bisa kita ketikkan ukurannya atau di sini. Nah, selain dari mau desain yang mau kita buat itu apa, kita tawarkan buat dengan ukuran apa gitu, kita juga bisa melihat desain di terakhir yang pernah kita buat. Nah, ini adalah beberapa desain yang pernah saya buat atau murid-murid saya buat gitu untuk linknya dikirim ke saya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi di beranda itu juga, oh ini loh desain yang pernah kamu buat terakhir ini gitu. Jadi ini memudahkan kita ketika mau ngedit gitu. Nah, Canva ini tersimpan otomatis. Kalau kita membuat perubahan itu tersimpan otomatis. Tidak ada save atau save as tertentu gitu. Seperti ketika kita mengerjakan di Microsoft Word, PowerPoint, atau Excel. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada Studio Ajaib adalah AI-nya Canva, di mana kita bisa melakukan berbagai macam hal, mengubah konten menjadi lebih menarik. Nah, kemudian proyek. Apa sih proyek? Proyek itu isinya adalah file-file yang pernah kita kerjakan atau pernah dibagikan dengan kita. Misalnya nih, file yang pernah dibagikan dengan saya. Apa saja? Oh, ini. Ini dibuat oleh murid-murid saya kemarin waktu LDK. Ada tugas, oh mereka buat ini. Misalnya ya, di apakah proyek yang saya buat sendiri gitu. Nah, kalau yang saya buat sendiri itu ini. Ya, ini adalah contoh-contoh yang pernah saya buat. Nah, gitu Bapak Ibu. Eh, Jadi intinya proyek ini adalah file-file yang pernah kita buat atau pernah dibagikan dengan kita. Kategorinya apa? Apakah kategori presentasi ini bisa difilter ya Bapak Ibu. Di sini ini adalah filternya. Atau kita pilih-pilih gitu sehingga kita dalam mencari file itu lebih mudah gitu karena bisa diatur filternya di sini. Ini yang namanya proyek Anda ya. Jadi eh, kebanyakan yang digunakan di beranda sebelah sini adalah proyeknya Bapak Ibu.
Nah, kita coba ya buat desain. Salah satu cara adalah kita membuat desain presentasi, kemudian kita menambahkan suara, Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama. Pertama, kita harus tahu kita mau buat apa. Misalnya kita mau buat media presentasi tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Apakah di sini sudah ada? Misalnya di sini kok tidak ada, maka ya kita buat sendiri ya Bapak Ibu. Kalau kalau yang ada ini tandanya berupa video, sudah berupa video. Nah, ini sudah ada berupa video atau sudah. Ini bisa kita terapkan seluruhnya atau bisa satu persatu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita mungkin pakai desain ini misalnya, maaf, kalau kita salah kita bisa undo. Terus kita tambahkan saya ini. Tiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, ini hurufnya juga bisa kita atur-atur. Kemudian yang ketiga, misalnya ini. Makhluk hidup juga selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, terus lagi apa ya cirinya lain ya? Makhluk hidup bernafas gitu ya. Kita ganti makhluk hidup bernafas. Nah, kita bisa edit ininya, ya. Kita bisa juga ganti, Bapak Ibu. Misalnya bernafas itu elemennya apa ya? Udara misalnya, udara. Nah, ini namanya sedang bernafas. Misalnya ya Bapak Ibu. Terus gambarnya kita balik gitu. Oh, ini namanya burung bangonya sedang bernafas. Nah, di depan bangau mungkin kita cari ini. Oh, berarti ini tumbuhannya juga sedang bernafas. Ini yang bisa kita buang juga, yang kelihatannya mempengaruhi gitu ya, rumput-rumput yang kelihatannya ini malah kita buang saja, kita ganti ini sehingga kita tahu oh makhluk hidup itu bernafas gitu. Nah, ini contohnya. Selain itu, Bapak Ibu bisa kasih animasi, misalnya kasih animasi yang sederhana. Oke, terapkan ke semua halaman jika mau animasinya bentuknya sama. Nah, setelah kita membuat slide, kemudian berikan animasi, memberikan elemen-elemen, berikan tulisan, maka kita bisa memberikan suara. Untuk suara, ini bisa per slide gitu ya, per slide. Atau bisa juga langsung dari slide pertama sampai slide terakhir. Nah, ini saya praktikkan dulu yang langsung ya Bapak Ibu, yang cepat gitu ya, yang langsung, tidak per slide, tapi dari awal sampai akhir langsung. Nah, caranya adalah setelah slide-nya sudah jadi, maka kita klik tampilkan. Kemudian setelah klik tampilkan, maka kita cari ini, tampilkan dan rekam. Kita klik, kemudian kita klik berikutnya.
Nah, setelah itu kita masuk ke studio rekaman. Di studio rekaman ini kita ditawarkan apakah kita mau pakai kamera atau wajah kita terlihat di slide atau tidak. Di sini saya memilih tanpa kamera. Karena apa? Karena kamera saya sedang saya pakai untuk Zoom di sini sehingga tidak bisa double untuk laptop saya tidak support. Tapi Bapak Ibu bisa memilih yang dengan kamera sehingga saat menjelaskan wajah Bapak Ibu pun tampak di tadi media presentasi tadi. Oke, kita pilih untuk mikrofonnya itu yang mana. Kalau saya ini secara default saja. Kemudian kalau kita sudah siap, kita mulai rekam. Maka kita klik mulai rekam. Nah, ini mulai dihitung. Halo anak-anak, tahukah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bentar ya, saya klik jeda. Jadi tanda dua tadi itu pause atau jeda yang apabila kita ingin bernafas dulu atau kita ingin apa ya, ibaratnya kita sambil mau minum dulu atau mau apa dulu gitu, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi gitu. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini selesai, selesai itu artinya ya rekamannya udah selesai. Nah, kita klik lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Kita klik lanjutkan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mereka mendapatkan nutrisi. Nah, makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Dari awalnya kecil menjadi besar, yang dari awalnya pendek menjadi tinggi, seperti bunga ini. Nah, jadi juga berkembang dan tumbuh. Selanjutnya, makhluk hidup selalu bernafas. Oke, itulah beberapa ciri makhluk hidup. Nah, kalau sudah selesai, maka kita klik di pojok kanan yaitu akhiri rekaman. Nah, setelah rekaman jadi, maka Bapak Ibu bisa menyimpannya, menyimpan lalu keluar atau langsung mengunduhnya. Kita unduh. Di sini diunduh dalam bentuk video MP4. Nah, jadi awalnya dari media presentasi mau diubah menjadi bentuk video. Sudah kita tambahi animasi, sudah kita tambahi suara kita untuk menjelaskan tadi. Ini salah satu cara ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada teknik-teknik lainnya nanti. Ini satu dulu, satu dulu. Oke, nah setelah selesai ini di sini ini artinya sudah bisa diunduh Bapak Ibu. Nah kita bisa klik di bagian folder download. Nah ini ya di sini ciri-ciri makhluk hidup bisa kita putar. Ini sudah ada suara kita menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Halo anak-anak, tahukah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya Bapak Ibu, kita klik lanjutkan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mereka mendapatkan nutrisi. Nah, itu adalah contoh video yang sudah ada. Terus video juga bisa kita edit Bapak Ibu ya, bisa kita edit. Misalnya kita pas Oh ya, yang tadi ya, misalnya kita sudah keluar, kita mau masuk lagi gitu ya. Mungkin beberapa hari kemudian kita mau mengeditnya lagi atau mau rekaman lagi atau bagaimana, maka nyarinya adalah di proyek. Nah, di proyek ini ada file yang pernah kita buat. Tadi kita membuat ini ya, ciri-ciri makhluk hidup. Kita klik aja. Nah,
Bisa ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi filenya ini. Selain kita bagikan dalam bentuk video, kita juga bisa mengunduhnya atau membagikannya dalam bentuk link. Kalau dalam bentuk link berarti salin tautan. Ininya jangan lupa diganti yang punya tautan. Jadi ini diganti yang gambar global. Kalau kita ingin murid kita bisa ngedit ini, presentasi ini, maka kita klik bisa edit. Tapi kalau kita ingin murid kita hanya bisa melihat saja, berarti kita klik bisa lihat, baru salin tautan. Nah, tautan tadi, presentasi tadi ini bisa dikirim misalnya ke murid kita atau ke grup kita gitu. Nah, tuh, bisa juga kita bagikan dalam bentuk kita unduh dalam bentuk PowerPoint atau PDF atau apa bisa. Misalnya ini dalam bentuk PDF, maka saya unduh. Nah, akhirnya saya punya dua bahan ajar. Yang satu bentuknya PDF bisa dicetak, yang satu bentuknya video pembelajaran. Itulah yang saya sukai dari Canva ya. Jadi menghasilkan beberapa jenis bahan ajar sekaligus dalam satu pembuatan gitu. Nah, ini Bapak Ibu eh, terus bagaimana sih kalau kita mau mengedit videonya? Kita tambahi apa? Suara background atau apa? Kita bisa dengan cara buat desain, kemudian video. Nah, ini misalnya bagian backgroundnya mau kita kasih hitam. Kemudian kita unggah file, kita unggah video tadi, misalnya. Jadi kita juga bisa mengunggah video, foto, dan lain-lain. Nah, ini saya mengunggah video yang tadi saya buat. Untuk mau saya edit, Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses untuk mengunggah, ya, unggah video saya tadi. Mau saya edit rencananya. Oke, sambil menunggu, eh, ini layarnya juga, ini panjang dan pendeknya waktu atau durasi. Nanti durasinya kira-kira berapa menit ya? Ini ternyata 49 detik. Berarti kita ke sini ya sampai 49 detik. Atau kita bisa klik ini. Nah, ini artinya, halo anak-anak, tahukah kalian? Ini artinya video kita selama 49 detik. Nah, ini mau saya edit, mau saya fullkan nggak ya gitu. Coba saya fullkan, kelihatannya kurang manis, kita tambahkan ini aja. Kemudian kadang video-video itu kan dikasih logo ya Bapak Ibu. Wah, mau saya kasih logo lah gitu. Nah, di sini kita sudah pernah mengunggah logo belum ya? Kita coba klik logo. Logo sekolah atau logo apa biasanya. Barangkali kita sudah pernah mengunggah, oh ternyata belum. Belum ada logo ya ternyata. Nah, atau kita apalah gitu ya. Di sini coba file saya punya logo nggak ya? Ya, mungkin kalau nggak ada ya apalah gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh ya gambar gitu apa gitu. Nah, kita unggah di sini. Nah, ini sebentar. Ini mau saya tempatkan, saya edit posisinya mau ke paling belakang saja. Nah, seperti ini videonya nanti. Kemudian kita bisa menambahkan, jadi ini biar kelihatan ada e-gurunya gitu ya.
Videonya di sebelah sini aja. Kemudian kita bisa menambahkan elemen animasi misalnya. Nah, animasi bergerak. Nah, misalnya kita tambahkan ini di sebelah sini biar kelihatan ada ada ramenya gitu ya. Oke, ini ada apa lagi ya yang bisa kelihatan meramaikan eh, desain kita gitu. Nah, itu ya. Nah, ini adalah sekilas gitu, sekilas tentang cara mengedit. Terus kita bisa juga selain menambahkan elemen, kita bisa menambahkan musik background bahagia, back sound. Audio ya, Bapak Ibu, audio kita coba pilih yang sesuai dengan materinya kan makhluk hidup, coba garden. Kalau cocok ya kita pakai. Ini kita pakai musiknya di eh, jadi kita tambahin musik atau apa gitu ya. Oh, sudah nambah belum ya tadi musiknya? Nah, di sini Bapak Ibu ya musiknya, musik garden. Misalnya ini mau dari awal ada musiknya sampai akhir. Nah, ini musiknya ini bisa kita sinkronkan. Artinya panjangnya sesuai dengan panjang video ini tadi. Tersinkronisasi. Kemudian volumenya kita jadikan volume musiknya paling kecil. Nah, kalau sudah kita coba dulu. Halo anak-anak, tahukah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya Bapak Ibu, kita klik lanjutkan. Nah, tadi kan ada suara saya yang bilang kita klik lanjutkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu kan juga itu salah ngomong gitu atau apa. Nah, itu kita edit. Caranya ngedit adalah kita potong Bapak Ibu. Kita coba dengarkan kemudian kita hidup. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ya bagian sini kita potong. Caranya memotong. Kita klik huruf S. S. Nah, S ini artinya split ya, huruf S di keyboard gitu ya. Split, split itu memisahkan. Kita pisahkan, kemudian bagian yang tidak kita gunakan nanti kita buang sambil mendengarkan lagi. Ya, Bapak Ibu, kita. Nah, mulai sini kelihatannya tadi. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, terus kita tekan huruf S. Nah, terus bagian yang sini kita dengarkan apakah memang benar harus kita buang semua. Dan untuk membuat ini sinyal harus stabil. Kita klik lanjutan. Nah, bagian sini juga kita klik S. Ini berarti dua bagian ini kita buang ya Bapak Ibu, buang. Jadi setelah kita pisahkan tadi ya, ini loh huruf S di keyboard atau kita klik pisahkan. Kemudian kita hapus satu halaman. Ini juga harus kita hapus. Nah, klik kanan, hapus. Seperti itu. Jadi beberapa bagian bisa kita potong ini Bapak Ibu. Setelah kita potong beberapa bagian, kita tengok lagi, dengarkan lagi sampai akhir, apakah ada yang perlu diedit lagi atau tidak. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mereka mendapatkan nutrisi.
Nah, makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Dari awalnya kecil menjadi besar, yang dari awalnya pendek menjadi tinggi, seperti bunga ini. Nah, jadi juga berkembang dan tumbuh. Selanjutnya, makhluk hidup selalu bernafas. Oke, itulah beberapa. Nah, ternyata ini masih panjang nih. Coba. Tadi itulah beberapa. Kita panjangkan lagi ya tadi. Coba kita dengarkan lagi. Makhluk hidup selalu bernafas. Oke, itulah beberapa ciri makhluk hidup. Nah, kita sampai di sini udah selesai ya. Nah, setelah kita mantap mengeditnya, maka kita bagikan lagi. Kita unduh dalam bentuk video, kemudian kita unduh. Dan editan ini nanti akan tersimpan gitu di Canva, akun Canva kita. Nah, untuk nama desainnya juga di sini kita bisa rename apa tadi video ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup edit. Seperti itu ya, karena ini tadi ciri makhluk hidup yang sudah diedit. Kita cari tadi awalnya masih desain tanpa judul ya. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi download lagi, bagikan, unduh, unduh dalam bentuk video MP4, baru kita unduh. Oh, ternyata baru sampai sini ya. Jadi ini ada proses mengunduhnya dan itu pun tergantung dari jaringan juga, sinyal juga gitu. Mungkin itu salah satu cara yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya ada beberapa teknik lainnya. Misalnya per slide kita unggah suara atau narasi kita gitu, itu juga bisa. Ini sambil menunggu mendownload hasil akhirnya setelah diedit, kita buka pertanyaan ya Mas Aryan ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas penyampaian materi Oke. dan sekaligus tutorial yang keren sekali. Sebelum sesi diskusi dibuka, mungkin bisa diberi respon nih Bapak Ibu yang tadi sambil mempraktikkan secara langsung pembuatan media di platform Canva. Ya masing-masing. Boleh diberi respon di kolom chat Zoom, silahkan. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi saat praktek terdapat kendala atau ada yang ingin disampaikan, boleh disampaikan di forum diskusi pada malam hari ini. Oke. Ya, dari Bu Sanjiwani. Keren tutorialnya, Bu. Ya, boleh juga memberikan pertanyaan ya, karena ini juga sudah sesi tanya jawab ya Mas Iya, Aryan iya. ya. Mm-mm. Bisa juga menanyakan atau tadi barangkali ada yang kecepatan dan lain-lain gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Diana Ginting. Assalamualaikum Iya. Ibu, bisakah kita saling bertukar bahan ajar melalui Canva dengan teman guru yang lain? Ya bisa, tadi bisa kita ini juga share linknya ya, link Canva-nya. Link Canva diedit guru lain pun bisa gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita tadi nge-share linknya dalam bentuk bisa diedit, itu bisa dibuat bareng-bareng bahkan. Ada yang ngedit ini, ada yang ngedit elemennya, ada yang ngedit suaranya, nanti jadinya bisa bagus juga gitu. Ini kalau mau kolaborasi juga bisa. Kemudian saling tukar dengan guru lain, ini loh desain saya, nanti sehingga guru-guru pun punya banyak desain, itu juga bisa. Nah, ini mungkin ada dari Ibu Sri Yuni, bagaimana cara memberikan subtitle pada video yang kita buat pakai Canva, Ibu? Oke, Mungkin and break. Ya. ya bisa dari awal ketika kita buat media presentasi tadi sebelum rekaman, bisa juga pada saat kita ngedit, motong-motong dan lain-lain tadi, kita tambahkan teks gitu. Jadi misalnya tadi ya,
Oh, ini sudah selesai nih Bapak Ibu tadi jadinya. Tadi kan ketika saya sudah membuat video, saya rekam, terus saya mau ngedit, saya tambah ini ya latar belakang. Kemudian saya tambah ini yang ada logo e-gurunya. Kemudian saya tambah ini ya elemen yang bisa kedip-kedip ini biar lebih menarik. Bapak Ibu juga bisa menambahkan teks gitu. Misalnya teksnya ditulisi ini created by siapa misalnya ya, Herna Teacher. Misalnya ini. Nah, kita bisa ini apa? Bisa seperti ini. Jadi sebenarnya ya terserah kita juga ya di sini ya mau menambahkan apa tanda di sini atau logo atau apa itu bisa. Jadi tambahkan subtitle di sini atau nambahkan ini kan ada suara saya ya, suara saya terus bawahnya ini ada tulisannya itu Hai anak-anak apa-apa. Nah, itu sambil ada tulisannya itu juga bisa. Jadi nanti setiap berapa nanti tulisannya di sini di sini di sini itu juga bisa. Baik, mungkin Oke. selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Anwar. Boleh Bapak Mm-mm. silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anwar apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu, di sini kan Alhamdulillah. jaringannya agak lelet, jadi antara video dan suaranya Ibu itu kayaknya lebih duluan suaranya daripada videonya. Oh, Ah, iya iya iya. Karena di sini hujan deras di daerah Mm-mm. Dairi, Sidikalang. Hmm. Jadi pertanyaan saya, Bu, tadi ada saya dengar membuat RPP ya dari Canva. Oh, bisa, Bisa membuat. bisa, bisa. Kan agak agak telat sih, Bu. Minta tolong kalau bisa di share screen lagi cara yang di mana tadi kelewatan. Oh, Nggak yang nap. iya, iya, iya. Oke, saya share screen dulu ya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini tadi buat videonya sudah ya. Kita tutup dulu. Dulu kita kembali dari awal ya. Jadi memang Canva ini bisa buat macam-macam, Bapak Ibu. Mau buat media presentasi, mau buat apa banner, mau buat apa dokumen, ini juga bisa. Nah, ini contoh dokumen yang menggunakan Canva. Jadi, apa bentuknya semacam ini, dokumennya misalnya ya, modul ajar. Nah, apa sekolah, terus apa-apa dan seterusnya ya. Jadi, ini dan ini juga sama seperti tadi. Jadi, ada berbagai elemen gitu. Jadi, modul ajar, tapi nanti ada banyak ininya. Bisa, bisa juga dipakai itu, digunakan. Ya, jadi sebenarnya berbagai bentuk itu bisa gitu ketika kita menggunakan Canva. Intinya di situ. Mungkin itu ya, Pak. Jadi mau Oke. nanti Ya, baik. downloadnya dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk PowerPoint itu juga bisa. Setelah jadi desainnya, kita download dalam bentuk PDF atau gambar PNG atau dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk apa itu bisa. Tapi ya tentu saja kalau yang bagus seperti apa ya desain kita itu disarankan PDF gitu. PDF cetak. Jadi kalau mau ke penerbit atau mau ke apa percetakan itu biasanya kita diminta PDF cetak itu. Sehingga nanti warnanya tidak berubah, tidak banyak berubah. Kemudian ininya jenis-jenis fontnya itu juga tetap tidak mengalami perubahan ketika dibuka di laptop lain gitu secara offline ya. Seperti itu. Oke. Baik, Saya Bu. rasa itu aja, Terima Bu. kasih. Terima Mungkin kasih selanjut, atas
pahamnya dan ilmunya juga. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin selanjutnya ada dari Bapak Ramli. Boleh silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli dari mana, Bapak? Makassar, gua, Bu. Oh, Makassar. Iya, iya. Ya, yang saya ingin tanyakan ini, Bu, batas durasinya kalau batas maksimalnya kalau kita buat video. Kan biasanya kan ada yang biasa terbatas maksimal berapa jam, ada yang berapa menit, begitu. Makasih, Bu. Ya. Iya, kalau saya pribadi tidak pernah melihat batasannya ya. Kelihatannya tidak masalah gitu terkait batasan. Tergantung kita gitu. Biasanya kan kalau ada kan video yang durasinya ada yang 1 jam, biasanya Hmm. kan kalau kita mau mengedit di Canva kan biasa tidak bisa sampai ke situ. Hmm. Ya. Mau dipotong apa? Ada kan beberapa biasa yang ingin di Mm-mm. begitu. Memang kalau apa ya, kalau yang lebih leluasa ngedit itu pakainya aplikasi ya, misalnya Camtasia atau apa itu memang lebih leluasa gitu, sampai durasi lama dan lain-lain. Kalau di Canva saya kurang paham sampai maksimal berapa jam atau berapa menit itu saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau untuk bahan ajar Bapak Ibu usahakan di bawah 30 menit ya, jangan terlalu lama. Nanti siswanya malah ngeblank juga kalau apa mendengarkan video itu terlalu lama itu. Dia pembelajaran itu idealnya 7 menit atau kurang dari 7 menit itu idealnya gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 30 menit nanti muridnya malah ini apa ya agak bosen juga gitu. Jadi mendingan kita misalnya satu sub materi gitu. Sub apa? Oh, Eh, eh. Misalnya kan ini saya Mm-mm. teman ini yang bertanya, Bu. Mm-mm. Kan dia kan lagi PPL. Maksudnya dia Hmm. baru dia kan PPL 1 kan durasinya kan ada video full, ada video Oh, edit. Video editnya mm-mm. kan itu kan ada yang biasa batasnya 40 menit. Kalau Mm-mm. video fullnya kan biasa 120 menit. Mm-mm. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, Kak, Makasih banyak, Bu. ya, Ya. sama-sama Bapak. Kalau saran saya, kalau untuk yang video, ngedit video yang semacam itu, ya video ketika mengajar direkam gitu kan, kemudian Iya. mau dikirim gitu, saran saya memang untuk pengeditannya eh, menggunakan CapCut yang ada di aplikasi HP. Capcut Iya. tulisannya itu. Saran saya pakai itu saja karena lebih mudah dan lebih lebih cepat gitu prosesnya daripada ketika menggunakan Canva. Jadi Canva ini memang kelebihannya itu ada di desain dan elemennya tadi yang banyak sehingga ketika itu digunakan untuk membuat bahan ajar itu lebih sesuai gitu. Iya, betul, Bu, betul. Mungkin Iya. itu. Kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dicoba aja dengan menggunakan aplikasi edit video ya Bapak. Berarti itu kalau video yang merekam proses pembelajaran itu bisa pakai Camtasia atau KineMaster atau pakai kalau di HP itu CapCut ya, Capcut itu, Capcut. Ya. Baik, mungkin selanjutnya saya akan bacakan di kolom Zoom banyak sekali pertanyaannya. Mungkin ada dari Ibu Ana. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana cara membuat alat peraga dalam bentuk Canva, contohnya dalam bentuk teka-teki. Ini Oke. bagaimana, Ibu? Apakah bisa? Bisa teka-tekinya nanti mau secara online atau offline. Eh, ini apa ini? Oke, coba saya share screen. Boleh, Ibu. Nah, misalnya teka-tekinya dalam bentuk kartu, ya kita buat desainnya ya kartu aja, kartu flash atau flashcard.
Ya, ada berbagai bentuk kartu, kartu bingo atau kartu apa. Jadi ada berbagai ukuran gitu. Nah, nanti teka-tekinya ditaruh di sini, nanti dicetak jadi kartu-kartu kecil gitu. Kalau bingo seperti ini. Permainan itu kan juga bisa. Atau flashcard. Nanti jadi setelah didesain nanti dicetak. Coba kita ulangi, nyari lagi. Jadi kadang itu di kata kunci ya Bapak Ibu. Kalau kata kuncinya sesuai itu biasanya coba flashcard. Nah, ini kan ada template-nya. Tinggal nanti ini di, misalnya ini, teka-teki bahasa Inggris. Apa ini untuk kartu menghafal lah ya, ada flashcard-nya ini. Nah, ini aja. Misalnya menghafal apa, nanti gambarnya diganti tentu saja. Saya ini kalau ini kan menggambar apa ya, bahasa Inggris ya, misalnya ini apa, shirt, ini apa. Kemudian ini scarf, ini gloves misalnya ya, ini sarung tangan gitu. Jadi teka-tekinya dalam bentuk kartu, nanti kartu apa? Ini di print, nanti digunting-gunting untuk apa? Tanya jawab ke siswa itu juga bisa. Ya tergantung sih. Jadi mau bentuk apa? Ini di sini kan ada banyak ya. Ini juga ada contoh LKPD. LKPD ini kan juga bisa untuk kita pakai teka-teki. Kemudian apa teka-teki silang ataukah mau yang model seperti ini? Kan ada berbagai model juga. Itu juga bisa dan kita edit-edit, kemudian bisa kita cetak juga. Cetak di kertas, kemudian kita gunting untuk kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Jadi anak itu medianya tidak hanya online, tapi benda nyata itu ya, apa kertas atau kartu atau apa itu bisa. Bisa menjadi variasi dari bahan ajar atau sumber belajar yang kita gunakan untuk murid-murid kita. Ini contoh LKPD ini Bapak Ibu, ada banyak sekali ya LKPD. Misalnya seperti ini, tapi kita edit-edit kan bisa. Misalnya ini kenalkan aku. Nah, ini kan bahasa Indonesia, sedangkan Bapak Ibu misalnya guru bahasa Inggris, misalnya. Nah, maka ini my name, terus ini apa, kemudian my hobby, ini favorite food, misalnya ya. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai apa? Ini loh, LKPD ya untuk asesmennya anak itu juga bisa. Jadi Baik. tergantung gitu. Memudahkan Mau sekali kita ya, mau Bu. ya kalau mau teka-teki silang ya kita tadi ngetik dengan kata kunci teka-teki silang. Nanti kita buat soalnya. Jadi teka-teki kan banyak juga bentuknya. Jadi tergantung juga sih sebenarnya. Tinggal dimodifikasi dan divariasi Ah, sesuai kebutuhan yang betul. dia. Betul. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan menarik juga nih dari Ibu Rosma. Mohon izin bertanya Bu, jika ingin menambahkan kuisis ke media ajar menggunakan Canva, bagaimana ya Bu? Bisa atau tidak? Em, Berarti link quizisnya ya, linknya Oh, iya. ditaruh di media Canva kita gitu ya. Barangkali seperti itu caranya. Kita bisa berbentuk QR-nya juga ya Bu? Jadi ketika nanti pas pembelajaran anak scan QR kemudian langsung mengerjakan kuisis seperti ada gamenya gitu itu bisa. Kemudian dari Canva ke kuisis gitu ya kita mendesainnya gambar-gambarnya itu di Canva nanti kita masukkan ke kuisis itu juga bisa. Dia semakin menarik dan inovatif tentu saja. Baik, Ibu. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mumpung masih ada waktu beberapa menit sebelum kita tutup. Oke. Jadi tadi yang teknik pertama itu membuat media tapi dari apa?
dari awal sampai akhir langsung gitu ya. Tapi kita juga selain itu bisa sih membuat yang model ini, misalnya ya di sini membuat yang modelnya setiap satu slide kita kasih suara itu juga bisa gitu. Itu kalau untuk mau hati-hatinya itu ya. Satu slide satu suara. Misalnya ini. Saya punya media ini ya, media pelatihan ini ya. Ini mau saya beri suara setiap slide-nya, suara saya. Itu juga bisa. Jadi ada dua cara. Nah, misalnya ini materi kemarin, saya beri suara. Jadi saya mengunggah rekam diri. Saya rekam diri saya. Bisa ada kameranya, bisa tanpa kamera. Kalau saya lebih pede tanpa kamera ini. Oke. Oh, ini juga tergantung sinyal ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini ternyata karena sambil Zoom mungkin ya. Oke, yang penting ya. Nah, ini sudah keluar. Ini kalau saya tanpa kamera, maka yang keluar adalah logo wajah saya. Tapi kalau dengan kamera, maka wajah saya yang hari ini menjelaskan itu yang keluar. Ini saya tidak bisa dengan kamera karena kameranya dipakai oleh Zoom ya. Jadi saya tanpa kamera saja. Kemudian saya beri rekam. Saya klik rekam. Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar bersama tentang konsep bahan ajar dan variasinya. Nah, setelah kita rekam, ini karena sinyalnya ini, jadinya agak lama. Biasanya cepat Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi setiap slide-nya ini nanti ada suara kita. Terus kita lanjut. Kita lanjutkan ke slide yang kedua. Nah, kita rekam lagi gitu. Jadi setiap slide itu ada suara kita. Ini juga salah satu teknik karena kalau kita seperti yang cara tadi dari awal sampai akhir langsung direkam itu kadang-kadang kan yang namanya ini ya itu apa agak sulit gitu. Tapi kalau satu persatu, satu terus kita jeda dulu, satu slide lagi jeda dulu itu lebih memudahkan. Oke, Bapak Ibu, survei dulu yuk. Apa saja jenis bahan ajar yang Bapak Ibu ketahui? Kita klik selesai, kita lanjut ke slide ketiga. Dan seterusnya sampai slide terakhir. Kalau sudah baru kita klik simpan dan keluar. Nah, halo Bapak Ibu, kembali lagi. Ini sedang mengunggah ya. Jadi apa yang kita rekam dari setiap slide itu ada di sini rekamannya. Bapak Ibu bisa mentransparankan sehingga wajahnya nggak begitu kelihatan atau berbayang saja sehingga kita tahu oh di sini loh rekaman kita kemarin gitu. Nah gitu. Itu bisa. Jadi bisa ininya ditransparankan atau bisa juga dikecilkan atau ditutupi gitu ya, ditutupi apa gitu. Jadi yang misalnya ini ya, ini posisi di sini, terus saya tutupi dengan elemen bintang misalnya ya atau apa gitu. Sehingga wajah saya nggak kelihatan foto profil saya. Nah, ini yang foto profil saya tutupi bintang. Jadi ini saya tahu nih, jadi oh ini ketutupan bintang ini adalah saya ini gitu. Tidak usah transparan. Nah, gitu. Ini di belakang saya ini ada saya ini gitu. Ada rekaman suara saya kemarin. Itu adalah cara lainnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga tadi membuat
Membuat rekaman tiap slide kita unggah, kita rekam, kemudian baru terakhir langsung bagikan download dalam bentuk MP4. Jadi kalau ini teknik yang kedua, seperti itu. Baik, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Hmm. Bapak Neriman. Mohon izin, apakah di Canva tersedia equation juga bersinggungan dengan itu, juga ada Ibu Samsina juga bertanya bagaimana cara nulis equation di Canva. Oke. Mungkin ada, tapi saya lupa ini. Coba equation. Fontnya ya, mungkin fontnya. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu dari Word, kemudian ini. Kita cari di aplikasi, coba. Ada nggak equation? Apa equation? Ini equation. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma. Soalnya tadi pertanyaan fitur apps itu untuk apa ya, Bu, katanya. Jadi ini misalnya apa ya yang ditulis? Ini misalnya 3 kali 15, tapi equationnya juga terbatas sih. Lebih enak yang di Word sebenarnya. Kalau saya biasanya apa yang sudah ada di Word, terus saya jadikan gambar, saya masukkan ke sini langsung gitu. Kalau saya, misalnya 3 kali 15 dibagi akar Бля, пойди нахуй, ты ебаная шлюха. Nah, misalnya ini. Ini ya, jadi ini misalnya equationnya gini. Tapi menurut saya lebih leluasa di Word sih